Halo semuanya, selamat datang kembali bersama aku lagi, Calvin. Dan aku Markus. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai toxic relationship. Benar banget, dan hari ini kita juga sudah undang narasumber yang pastinya sudah mengetahui, sudah berpengalaman, dan sudah mempelajari apa itu toxic relationship. Yes, so bagi semua viewers di luar sana yang ingin mengetahui tentang toxic relationship lebih lanjut, yuk tonton kita sampai akhir dan selamat datang di Peranmu Perbincangan anak muda bersama kami. Oke, jadi ini kita sudah kedatangan narasumber nih. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu dirinya gimana? Oke. Halo semua, aku Afril. Aku jurusan Mass Communication dari Binusian 25. Oke. Ini kayak YouTuber ya. Halo semuanya, selamat datang gitu ya. Oke, langsung to the point aja. Menurut kamu, Fril, toxic relationship itu gimana? Oke, menurut aku toxic relationship itu hubungan yang memang ya nggak harus dipertahankan sih, karena sudah merugikan salah satu pihak gitu. Langsung ya, berarti langsung nggak harus dipertahankan ya? Iya. Dilepas langsung. Dilepas aja gitu kan, karena toksik itu kan beracun ya. Wah, gitu toxic kan. beracun. Itu kalau boleh tahu contoh-contohnya gimana? Yang kamu tahu? Oke, contoh-contoh. Ini tanda-tanda ya mungkin ya. Tanda-tandanya itu kayak misal udah mulai ngekang-ngekang, posesif gitu kan. Terus habis itu ada mungkin manipulatif. Contohnya manipulatif adalah misal aku buat kesalahan kecil gitu ya. Tapi dia tuh selalu ungkit-ungkit gitu loh. Ungkit-ungkit permasalahan yang sebenarnya tuh nggak ada kaitannya gitu. Kamu pernah nggak ngalamin toxic relationship nggak? Pernah dong. Pernah. Baru dia duduk ke sini dong. Iya benar ya. ya. Oke, jadi kalau menurut aku ya, menurut aku toxic relationship itu bukan hanya pacaran doang ya. Jadi pertemanan juga bisa, antara komunitas juga bisa, organisasi juga bisa, atasan dan bawahan juga bisa. Dan ya itu. Jadi menurut kamu gimana, Gus? Kalau menurut aku, Setuju gak dengan apa yang aku bilang? setuju sih. Setuju. Kenapa? Pernah alami? Kita berdua, canda. Oke, menurut kamu nih, tipe-tipe toxic relationship itu apa? Tipe-tipenya ya kan tadi sudah disebutkan Toxic ya. ya. Oh itu beda ya Iya, tipenya beda. ya. Kalau tipe-tipe, Pikir dulu, say. iya pikir dulu ya. Kalau tipe-tipe kayaknya Kalau menurut Calvin mungkin tipe-tipenya seperti apa? Dibalikin. Kalau menurut aku sih ya main tangan. Itu Oh, pasti. iya. Itu udah toxic banget. Aku pernah mempunyai teman, ya temanku ini dia cewek. Dia pacarnya itu bisa sampai benar-benar main tumbuk-tumbukan, cubit yang sampai memar gitu. Siapa namanya? Hah? Jangan di-spill dong. Oh iya, nggak boleh. Bahaya ya. dong. Iya. Nanti aku dicari cowok ini ya kan? Aduh. Waduh. Masih berhubungan sekarang? Puji Tuhan udah enggak. Oh, puji Tuhan ada enggak? Haleluya. Oke. Next. Iya, kalau menurut Calvin itu tipe-tipenya seperti main tangan, physical. Kalau kita bilangnya physical attack gitu ya. Attack ya. Yes. Tapi kalau yang aku rasain tipe-tipe toksiknya itu tuh seperti dia menyerang secara intelektual, menyerang secara mental. Wah, kali ini agak susah ya. Intellectual, general, integrity. Enggak sampai situ, Pak. Enggak nyampe situ. Sampai situ ya. Iya. Terus momen atau hal apa yang membuat kamu tuh harusnya sadar kalau hubungan kamu itu udah toxic gitu? Oke, waktu itu momennya itu pertama dalam 3 bulan awal. Udah kayak ini ya, 3 bulan awal gitu. Kayak organisasi ya, 3 bulan awal kita harus ini ya. Yes. Oke. 3 bulan awal itu aku sempat kayak di body shaming gitu sama dia. Oh. Iya, kayak misal, tahu kan body shaming kayak gimana contohnya? Contohnya kasih tahu, mana tahu penonton kita gak tahu. Oke, jadi begini teman-teman, body shaming itu kayak misal dia waktu itu bilang sama aku, kamu kok gendutan sih gitu. Kok ngatur sih? Iya, kok ngatur sih Ih, gitu. kok ngejudge sih? Iya, kok Ganteng nggak sih dia? ngejudge? Biasa aja sih sebenarnya. Kok kamu gak ganteng sih? Biasa aja lu. Ya jadi seperti itu ya. Banyak gaya lu. Udah, stop. Sorry. Iya.
Iya, jadi body shaming seperti itu, kayak dia ngomentarin fisik aku gitu. Padahal sebenarnya sih nggak yang kayak signifikan banget berubahnya gitu loh, nggak yang sampai 40 tiba-tiba 100 gitu kan, enggak gitu loh. Nah, kalau kamu bilang itu 3 bulan, dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Kenapa bisa jadinya begitu kan? Ya perubahan kamu juga pastinya nggak begitu signifikan ya. Kok bisa dia tiba-tiba body shaming? Padahal awalnya dia pastinya suka, pastinya sayang. Ya awal orang pacaran cinta mula-mula itu pasti luar biasa ya. Bener. Kenapa bisa? Kira-kira? Mungkin kebiasa kali ya, kan kalau misalnya cowok-cowok kan sering ngeliat explore Instagram gitu ya, ngeliat kayak ih ada cewek cakep, gak ada cewek cantik gitu kan. Yang lebih Ada singseng ya, cewek- singseng ya, Iya. bener. Singseng kan? Singset. Singset. Iya, yang lebih langsing gitu kan. Kayak gitu, mungkin dari situ ngeliat ya kayak, kamu coba deh diet, nih cakep loh. Jangan-jangan dia langsing marketing loh. brand tertentu dia. Wah, mungkin Kamu ya. minum ini, maka jadi ini gitu. Pekerjaan sampingan gitu. Enggak ya? Enggak dong. Sakit ya, sakit dikit ya. Sangat sakit sih. Sakit ya, terlihat sih mukanya. enggak gitu. Oke, kalau gitu berapa lama kamu bertahan dalam relationship itu, yang toxic itu? Yang toxic ini aku tahannya itu selama 6 bulan. Tapi ini masih proses PDKT, pendekatan gitu. Masih PDKT. Setelah 3 bulan itu lanjut 6 bulan atau 6 bulan itu udah terhitung 3 bulannya? Lanjut, bener-bener kayak abis 3 bulan ini lanjut, terus habis itu sampai 6 bulan. Oh, wow. Gitu, terus habis itu pas 6 bulan, pokoknya H-1 dia mau, Nikah, happy birthday atau apa? iya, H-1 dia mau nembak, aku langsung bilang, kayaknya kita nggak bisa deh gitu. Kamu kok bisa tahu? Kok tahu? Kok tahu? Kan ada bestie-bestie omongan-omongan dari Kupikir teman-temannya. dia dukun loh ini. Jadi bocor, harusnya kan nggak bocor ya informasi tersebut ya. Iya, iya. Jadi bocor kedengaran sama aku. Tapi kamu kan- wanita tahu ya kalau Iya, kita mau ngeri nembak ya. gitu ya. Iya, aku jadi takut nih sharing ke Iya. wanita-wanita nih. Aduh, Ada banyak dukun nih. jadi kalau mau nembak tuh jangan kasih tahu ke teman-teman. Lah, terus Diam-diam konsultasi aja, gimana dong? surprise. Konsultasi gitu. gimana dong? Ya kurang tahu juga sih. Iya sih. Tapi sudah lah ya kalau emang wanita emang begitu kali ya. Iya, ada dukun-dukunnya gitu. Temannya gosip sini, gosip sana gitu. Iya. Oke, kalau mau tahu kamu sempat pertahanin gak sih maksudnya kayak hubungan itu Ya, tuh tadi 6 bulan. Iya, 6 bulan sempet. doang. 6 bulan doang. 6 bulan doang. Itu karena cinta, karena sayang. Karena ya berharapnya kayak, oh dia cuma bukan bercanda sih jatuhnya sih ya. Bercanda nggak begitu gitu. Cuman kayak, Aku yakin 6 bulan yang lalu waktu dalam hubungan itu kamu nggak bisa ngomong begini, bener gak? yes. Aku cinta banget sama dia. Tapi aku gemuk, mau gimana? Gitu ya? Wait, Bener banget sih. Berdasarkan pengalaman kamu itu tuh kemarin kamu keluarnya hanya gara-gara kamu bilang begitu atau ada hal lain nih yang membuat kamu keluar dari hubungan? Kayaknya ada Ada. bestinya juga. Ada dong, ya sebenarnya sih itu dibantu sama bestie ya. Bestie, ya. Gitu, jadi ada bestie. Jadi ya teman-teman, kalau dalam suatu hubungan itu harus mendengarkan bestie ya, karena bestie kan biasanya yang jalan gitu ya cara berpikirnya, misalnya logika itu jalan gitu kan. Kan kalau kita Perasaan aja yang jalan. Kita kan kalau misalnya kita kayak perasaan aja yang jalan gitu. Logika nggak jalan kan, jadinya Karena kayak dibutakan oleh cinta. yes. Ya. Yes, Tapi dan benar. Bestie aku kok beda ya? Kayak Kenapa Vin, bestie selingkuh aja Vin gitu. aduh. Kok beda ya? Mungkin itu bukan bestie kali ya. Berarti pergaulanku salah ya? Iya mungkin. Tapi bener ya, bestie itu bakalan dukung bestinya banget gak sih? Iya, makanya. Walaupun dia buat salah tapi kayak udah cari aja kesalahan dia gitu gak sih? Makanya. Tapi Kayak, udah putus aja, ini lebih ganteng ini. ya lu mah Pergaulanku salah sih kayaknya. iya kayaknya pergaulan lu salah. Iya. Balik lagi ke topik awal, apakah toxic relationship membuat kamu trauma atau tidak dalam berhubungan? Sebenarnya ada sedikit trauma ya, sedikit kayak agak sedikit trust issue gitu. Trust issue. Jadi sekarang kamu ada dalam suatu hubungan atau enggak? Enggak, Enggak. Enggak. Berarti available. iya available. Mana tahu Smash Viewers Oh, di iya. sini yang mau ini ada available Iya, ada ya. April ya, Dan teman-teman. untuk trust issue itu menurut kamu ya, menurut kamu kan kamu ada trust issue. Kedepannya kamu bakalan lebih memilih-milih atau kamu tetap akan stay ya siapa yang mau aku terima gitu?
Oh tidak, harus memilih, harus diseleksi. Diseleksi gitu. ya? Iya. Seleksi ya. Ini masuk gak ya ke apa namanya kriteria atau tipe-tipe gue gak nih, masuk gak nih? Kan kalau misalnya dari fisiknya, misal kayak oh udah oke nih dari tipe-tipe gue nih. Tapi kalau diajak bicara nggak nyambung kan gimana gitu loh. Ini kayak perekrutan karyawan baru ya Pak Calvin Iya, ya? iya. Berat Ada ya? sesi CV, screening CV, terus ada sesi interview. Aku sudah capek sih interview cewek. Iya kan sih? Iya, kayak banyak maunya ya. Aduh, Nah- lain kali R&D undang cowok ya? Iya, tim kita undang yang cowok ya lebih sepikiran gitu. Iya, lebih sepikiran tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Nah di dalam hubungan ini kamu lebih mementingkan fisik atau ngomongnya sefrekuensi? Agak tricky ya ini jawabannya. Sebenarnya menurut aku fisik dulu baru obrolannya nyambung apa enggak. Karena kita sebagai manusia kan pasti ngelihatnya fisik dulu kan, luarnya dulu kan. Nggak mungkin dong kita ngeliat kayak, oh ini pasti nyambung nih ngobrol sama gue gitu kan. Kan nggak gitu dong. Iya, Pasti benar-benar. kayak ngeliat fisik kok, oh ganteng gitu. Kayak, hai kenalan gitu. Iya logika juga sih ya Vin ya. Ya gitu. Baru Oke. deh. Kalau gitu kita langsung aja lanjut ke Bentar. kenapa? Bentar, kita harus dengar dulu kata-kata Oh mutiara iya, dari saya Afril lupa. ini Iya, karena saya toxic lupa. relationship sangat dibutuhkan di sini ya. Oke. Oke, mungkin ada kata-kata mutiara untuk audiens kita. Oke ya, untuk smart viewers Iya. yang mendengar dan menonton ini, ingat kalau sudah tidak nyaman, mending cabut aja. Oh. Dan selalu mendengarkan bestie-bestinya ya. Karena Yes. bestie itu adalah hero dalam hubungan kamu. Gitu. Ya itu ya guys, dari kalau ada teguran dari teman-teman sekitar ya didengar aja, mungkin karena kalian lagi dibutakan oleh cinta, jadi kalian jadi bego gitu ya. Bego gitu. Tidak bisa mencerna pikiran dengan baik gitu. Jadi Iya. harus lebih pinter gitu ya. Yes. Oke, itu aja kata-kata mutiaranya dan kita akan lanjut ke sesi games. Oke, kita sekarang memasuki sesi games dan games kali ini Yes. bernama Spill or Sip. Sipnya itu SIP ya. Oke, jadi di game Spill or Sip ini nih, Iya. kita akan bakalan kasih beberapa list pertanyaan kepada Afril, di mana dia harus menjawab. Kalau tidak mau menjawab, dia harus minum. Tada! Dan ini terbuat dari kecap asin dan juga garam dan juga air air putih ya. Jadi ini sudah campuran yang sangat kompleks ya dari tim produksi kami. Oke, jadi kalau Alfred gak bisa menjawab atau gak mau jawab harus minum. Mungkin bisa diwakilkan ya sama Tidak Calvin bisa. atau Markus gitu ya. Kamu mau coba dulu? Mau dong. Oke, pertanyaan pertama Gus. Langsung aja kali Langsung ya. aja. Oke, pertanyaan pertama, pernah selingkuh atau tidak? Enggak. Ada. Kok gampang ya? Ya. Bang banget ya. Kan aku tipe-tipe cewek yang setia. Gak percaya aku, gak percaya. Oke. Bagi mantan yang nonton, boleh dong kasih Komen ya, kebohongan. Iya, komen apakah ya. ini bohong atau... Yes, boleh. Ya, pertanyaan kedua. Hal apa paling toksik yang pernah kamu lakukan kepada pasanganmu? Oke. Hal apa yang paling toksik? Menurut aku nggak ada sih ya. Kalau menurut aku Nggak ada. Nggak ada. Cuman ya sepanjang aku berrelationship Oke. kan ada evaluasi ya. Pasti aku Oke. nanya, aku pernah toksik gak sih? Sejauh ini sih nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Wah, Oke. ada evaluasinya ya. Ada Keren evaluasi ya. ya, keren. Next, kebohongan apa yang nggak pernah kamu kasih tahu ke pasangan kamu? Kenapa nih udah siap-siap gitu ya? Kebohongan apa? Sebenarnya sih ada sih waktu itu ya. Oh, Ada oke. satu kebohongan itu sebenarnya demi kebaikan pribadi. Oke. Ya jadi Udah jujur ya kali ini ya. iya, jadi sekarang nih terbongkar gitu ya. Hanya di sini, hanya di Oke. peranmu. ya. Nonton peranmu sampai habis. Ya. Yes. Jadi kebohongan yang aku pernah lakuin itu adalah aku waktu itu pulang malam, tapi aku udah ngabarin dia, aku udah pulang. Oh. Gitu. Jadi aku kan nggak boleh pulang malam. Itu kamu pulang malam karena apa?
Ya pulang malam karena aku Karena pulang malam aja. ngobrol sama temen aku lama gitu kan. Jadinya Karena selingkuh kan? ya enggak dong. Kalau selingkuh Kan kena sudah jebakan. disebutkan ya tadi ya. Ya saya kan suka menjebak. Waduh. Ya kan? Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah chat sama orang lain waktu masih dalam hubungan tidak? Oh pernah. Pernah. Iya maksudnya chat yang kayak aku Lebih suka kayak- nih cowok iya. dari aku karena ada kesempatan Oh enggak nih. sih. Maksudnya bukan suka sama cowok lain ya, tapi lebih yang kayak bestie cowok mungkin gitu. Bestie cowok. Bestie Emang cowok. cowok bisa dijadiin bestie ya, cowok cewek ya? Gua gak tahu sih, tapi sepengalaman aku Nanya deh cowokmu, bestie cowokmu itu kayaknya ada ada sesuatu benih-benih deh. gitu. Em, Atau kamu yang ternyata ada benih-benih. Waduh. Udah dong. Makanya sekarang jadi jomblo. Di kamus aku tuh cowok dan cewek itu tuh bisa tahu berteman, gak mesti melibatkan perasaan gitu. Siap, siap, siap. Sabar Lucu kan banget. sama Hah? aku, Vin? Enggak. Saya pernah gitu. Oh, kamu yang suka ya? Beran- Iya. Kok bukan aku yang suka Jadi dong. siapa? Ternyata ya mereka lagi bestie-bestie ternyata akhirnya gitu. Oh iya, saya juga punya teman yang awalnya bestie jadi pacaran, terus Itu bahaya sih Iya, sebenarnya. bahaya Iya. banget. Dari bestie jadi beb-beban gitu ya. iya jadi bebepan ya. Nah, udah. Oke, next, pernah posesifin pasangan apa enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Iya. Ini enggak perlu ada pertanyaan lebih lanjut kalau udah jelas. Oke. Pernah tukaran password akun media sosial gak? Enggak, karena privasi nomor 1. Kok kayaknya hubungannya sempurna banget ya? Iya. Capek aku. Salah narasumber kalian ini semua. Nah, iya, lanjut. Ya, oke, next. Pergi sama orang lain tapi nggak ngabarin pasangan. Nah. Air God memanggil ya guys ya. Silakan. Minum nggak? Iya deh deh. Ya udah deh. Ya udah deh. Mungkin kalau Coca-Cola enak, tapi nggak enak ya nih. Oh ya nggak tahu sih. Coba diminum dulu kali ya. Nanti boleh sharing review rasanya gimana. Jangan ketawa loh. Oh, Mantra semua. gue deg-degan nih. Ah. Oke, udah. Wah enak banget Gimana sih. rasanya? Rasanya gimana? Manis. Oh manis ya? Ya Rasa mungkin yang nanti pernah- Anda nyoba Oh gitu. jangan. Rasa yang pernah ada. kayaknya. Yes. Oke, pertanyaan ke-7. Pergi sama orang lain tapi nggak kabari pasangan. Itu tadi. Oh, tadi tuh? Iya. Tadi ya? Sekarang Oh, next. yang ke-8 ya? Yes. Ada kamu aja kalau gitu. Pernah suka sama orang lain pada saat berhubungan nggak? Nah, Jangan sampai berdiri dong. Nggak usah sampai berdiri ya bun ya. sip. Tepuk tangan dong. Kopi dari peranmu tidak ada duanya. Oke, jadi mungkin gamenya sampai di sana aja. Yes. Mungkin dari Afril ada kata-kata mutiara untuk teman-teman kita atau smart viewers di sini yang lagi mengalami toxic relationship. Mungkin boleh kasih tips atau gimana gitu. Oke, tips aku adalah pergi secepat mungkin gitu. Kalau perlu dikasih space aja, jadi ada free space gitu untuk kamu berpikir secara jernih gitu. Dan setelah kamu berpikir secara jernih, jadi kamu bisa nih memilih pilihan apakah kamu mau stay atau mau pergi. Tapi aku saranin kalau sudah toxic sekali jangan dilanjutin, lebih baik pergi. Singkat ya. Ini adalah kata-kata dari orang yang pernah disakiti banget. Oh. Dari pergilah kasihku. Yes. Jangan lupa move on dengan kata-kata bestie, dan bagi semua viewers di luar sana, kalau masih dalam toxic relationship boleh saja putusin tuh hubungan Iya. ya. Tapi semua itu tetap keputusan kalian masing-masing lah ya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk menonton episode 4 Peranmu Perbincangan Anak Muda. Aku Markus. Dan aku Calvin. See you on the next episode. Bye-bye.